Smartphone yang tipis dan elegan ini memiliki salah satu kamera selfie yang terbaik mungkin di dunia saat ini ya. 44 megapiksel autofocus pula. Ya, ini adalah Vivo V21. Ya, ini adalah Vivo V21, salah satu varian V-series yang masuk resmi ke Indonesia. Walaupun harganya lebih murah sekitar 1,5 juta dibandingkan Vivo V21 5G, si Vivo V21 ini tetap bisa ngasih kelebihan-kelebihan yang menarik untuk kelas harganya. Tagline yang satu ini adalah Be Bright, Be Inspired. Sementara itu untuk isi boxnya mari kita lihat, ada unitnya tentunya, ada screen protector yang sudah terpasang, ada charger 33 watt Vivo Flash Charge 11 volt 3 ampere, ada kabel USB-C, ada soft case di sini, ada dokumen, SIM ejector dan tentunya ada earphone juga di sini. Nah, untuk desain ini memang ultra slim design ya. Pilihan warnanya itu ada Roman Black sama ada Diamond Flare. Ini yang saya pegang ini ya. Back covernya ini punya anti fingerprint AG glass ya. Material framenya adalah polikarbonat dengan dimensi 161,24 x 74,37 x 7,38 mm dengan bobot hanya 171 gram. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power, ada tombol volume, di atas ada mikrofon, di sisi kiri ada SIM tray, ini non-hybrid ya, 2 SIM plus 1 micro SD. Di sisi bawah ada headphone jack, ada mikrofon, ada USB Type-C, tentunya ini speaker di sini dan ini adalah speaker mono. Beralih ke sisi belakang kita lihat ini adalah triple kamera dengan LED flash. Di sisi layarnya ada kamera selfie, ada earpiece dan ada in-display fingerprint yang Vivo menyebutnya sebagai Screen Touch ID. Untuk layar, ini layarnya ukurannya adalah 6,44 inci ya, resolusinya 2400 x 1080 Full HD Plus tentunya. Ini adalah panel AMOLED dengan refresh rate 60 Hz. Spesifikasi internalnya ini adalah SoC Snapdragon 720G, RAM 8GB plus 3. Apa ini plus 3 ya? Plus 3GB extended RAM, di mana sistem akan mengambil ekstra 3GB dari storage untuk dialokasikan ke RAM. Pengalokasikan ini sudah dianggap sangat ideal dan tidak akan menyebabkan gangguan pada storage. Nah, untuk storage sendiri ini adalah storage 128GB. Tentunya ada varian lain yang 8GB RAM dengan storage 256GB. Nah, unit yang kami pakai ini yang 8128. Saat pertama kali nyalakan, sistem dan aplikasi-aplikasi bawaan udah menggunakan storage sekitar 20GB ya. Jadi storage bersih yang kita bisa gunakan adalah sekitar 100GB dan ini masih tergolong wajar. Untuk baterai, ini adalah baterai 4000 mAh. Jangan komplain dulu, nanti kita lihat hasil tes baterainya ya. Dengan charger 33 watt flash charge. Mari kita bahas sedikit lebih jauh tentang kameranya. Kamera utamanya adalah kamera dengan 64 megapiksel night camera. Sensornya adalah Samsung GW1. Bukaannya f1.89. Untuk video dia bisa 1080p sampai dengan 60 fps, dia bisa 4K 30 fps dan dia bisa slow motion 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Kemudian ada kamera satunya lagi adalah 8 megapiksel super wide angle camera ya, f2.2 autofocus. Nah, ini videonya bisa mencapai 1080p 30 fps. Kemudian ada lagi sebuah kamera 2 megapiksel super macro camera. Ini kamera fixed focus f2.4. Ini sayangnya nggak bisa dipakai buat video, tapi jelas ini buat foto-foto jarak dekat. Nah, untuk kamera selfie, dia menggunakan 44 megapiksel autofocus super night selfie. Sensornya Samsung GH1, bukannya f2.0. Ini adalah sensor autofocus. Video bisa merekam sampai dengan 4K 30 fps. Slow motion dia bisa 1080p 120 fps atau 720p 240 fps. Oke, kalau bicara soal OS, dia menggunakan Funtouch OS 11.1 Android 11. Dan UI-nya ini tidak ada iklan, tapi aplikasi bawaannya emang ya cukup banyak ya. Dan udah terinstall dari awal. Untungnya sebagian besar masih bisa kita uninstall kalau merasa tidak dibutuhkan. Untuk sensor-sensor cukup lengkap, accelerometer, ambient light sensor, proximity, compass, orientation, gyro, dan magnetic ada di situ. Untuk konektivitas 4G, ya jelas karena Snapdragon 720G, jadi dia masih 4G, tapi rasanya nggak ada masalah ya. Karena 4G umurnya masih panjang, berhubung 5G kita adalah 5G NSA yang membutuhkan 4G. Nah, kemudian untuk Wi-Fi dia bisa 2,4 GHz atau 5 GHz. Untuk Bluetooth dia ada Bluetooth 5.0 dan dia memiliki NFC multifunction. Jadi ya NFC ini nggak cuma bisa cek saldo atau transfer
file doang, tapi juga bisa menduplikasi akses card ya. Nah, kemudian dia juga punya yang namanya Wi-Fi sharing. Untuk Vivo ini namanya adalah Wi-Fi hotspot. Jadi kita bisa connect ke Wi-Fi untuk internet lalu nge-share lagi ke device-device yang lain. Nah, untuk security tentunya dia punya screen touch ID seperti dibahas tadi dan juga face unlock ya. Beralih ke pengujian performa, untuk Antutu 8 kita dapat skor 288 ribuan. Lumayan oke untuk kelas prosesornya. Lalu Antutu 9 ada di 349 ribuan. Nah, untuk Geekbench 5 single core di 576 dengan multicore di 1832. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, grafik skornya ada di 2469. Sementara itu untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen dia bisa dapat 87 FPS. Ya oke, skor-skor ini adalah skor-skor yang lumayan oke dan cenderung fine untuk 720G ya. Kita lihat untuk gaming seperti apa. Kita mulai dari PUBG Mobile. Setting yang tersedia ya maksimum dia ada di Smooth Ultra. Hasilnya memang kita bisa dapatnya gimana ya, 40 FPS. Rata aja udah. Sayangnya emang nggak kebuka setting-setting yang lain ya. Mungkin kalian mau nge-tweak sendiri di sini silahkan. Tapi kami hanya menunjukkan yang resminya aja. Lalu untuk pengujian Genshin Impact settingnya di lowest 60 fps, hasilnya rata-rata di 31 fps. Ini terhitung bisa dimainkan, bukan yang paling lancar. Masih ada stutter kecil dan ada frame drop, itu pastilah, pasti masih ada, namanya Genshin Impact ya. Tapi ini adalah hasil yang umum untuk Snapdragon 720G hingga 732G sekalipun. Jadi hasilnya masih mirip-mirip. Ya kalau mau pakai 720G sampai 732G ya Genshin Impact-nya segini-segini aja. Ya nggak jadi terus 732G jadi mulus lancar, 720G jadi patah-patah. Enggak, mirip-mirip aja. Oke, kita lanjut ke Minecraft. Render distance-nya bisa 12 chunk dan kita mendapatkan 60 frame per second lancar. Bisa sih kalau mau 16 chunk, tapi frame drop-nya udah mulai terasa ya. 12 chunk itu yang paling pas. Kemudian beralih ke League of Legends Wild Rift, settingnya rata kanan, hasilnya adalah 60 fps lancar jaya, nggak ada masalah di sini. Jadi kelihatan ya, bahwa 720G ini walaupun memang udah lumayan sering dipakai, tapi masih tetap mumpuni banget untuk tahun 2021. Terutama kalau kita memperhitungkan masalah suhu bodinya. Oke, kita coba dulu. Genshin Impact 30 menit, settingnya lowest 60 fps, kita pakai Wi-Fi, beratas di 50%, sisi layar paling panas di 41 derajat Celcius, sementara bodi belakang paling panas hanya 37 derajat Celcius. Ini gila sih, ini adem parah dengan frame rate di kisaran 30 fps, suhu seperti ini adem luar biasa. Umumnya smartphone kan bisa nyampe 45 derajat ke atas. Oke, mari kita beralih ke pengujian baterai. Dengan video playback 1080p, kita dapat hasil nyaris 25 jam, tepatnya 24 jam 52 menit. Ya udahlah, nggak pernah 25 jam ya, kurang 8 menit lagi. Ini terbilang keren banget untuk baterai yang hanya, dalam tanda kutip, hanya 4000 mAh. Melihat smartphone sekarang yang pakai baterai 5000 mAh aja, banyak yang dapat 20 jam aja susah. Oke, kalau untuk main game gimana? Lagi-lagi kita pakai Genshin Impact selama 30 menit, itu konsumsi dayanya sekitar 12%. Ini juga tergolong hasil yang baik, mengingat lagi-lagi ya, ini cuma 4000 mAh. Sebagai gambaran, smartphone lain yang baterainya 5000 mAh aja bisa turun sekitar 14-18% di dalam setting yang sama. Berarti 4000 turun 12% lebih kecil ya. Kalau memang ini berkat layar 60Hz dan Snapdragon 720G, rasanya jadi menarik ya. Kayaknya perpaduan seperti ini membuat smartphone yang satu ini juga punya kelebihan yang unik. Oke, sekarang mari kita beralih ke charging ya. Baterainya 4000 mAh, chargernya 33 watt flash charge. 0-50% tercapai dalam waktu 20 menit saja. Sementara itu 0 sampai full itu hanya butuh waktu tepat 1 jam. Ini kencang juga. Jadi dipakainya lumayan irit, chargingnya juga cepat. Mantap ya. Nah, mari kita beralih ke pengujian kamera, tapi bareng sama Chris ya kali ini. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V21 nih teman-teman. Jadi langsung aja kita cek hasil kameranya seperti apa. Nah, video yang lagi kalian lihat ini saya rekam langsung menggunakan kamera selfie-nya Vivo V21 nih. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Jadi hasilnya kalau lebih seperti ini nih. Kalau misalnya kalian pengen pakai vlogging misalnya. Jadi di sini saya akan sharing 8 hal yang saya suka dan 3 hal yang saya kurang suka dari kameranya Vivo V21 ini. Yuk kita mulai. Hal pertama yang saya suka tentunya hasil fotonya. Yang bikin saya senang menggunakan kameranya Vivo ini adalah tuning warnanya nih. Coba kita lihat dari foto-fotonya dulu deh. Dari kamera selfie sampai kamera utamanya, warnanya pas banget sama selera saya. Terutama kalau lagi foto orang nih, skin tone yang dihasilkan itu terlihat natural, pas, nggak oversaturated, tapi masih ngasih kesan warnanya sedikit ngepop nih. Enak banget dilihatnya. Detail kamera selfie-nya juga luar biasa,
kamera utamanya juga mantep. Untuk kamera super wide angle-nya memang kalah detail. Hal ini wajar terjadi di smartphone kelas harga segini ya. Kamera lainnya dianggap bonus saja. Yang penting selfie dan kamera utamanya. Tapi satu hal yang saya apresiasi dari kamera super wide angle ini adalah konsistensi warnanya nih. Shifting warnanya tuh atau perubahan warnanya tuh minimal sekali. Bahkan karakter warnanya masih mirip banget. Konsistensi warna antar kamera kayak begini nih biasa kurang diperhatikan di smartphone lain ini. Tapi ini di Vivo bisa cukup konsisten. Nice. Lalu hal berikutnya yang saya suka adalah hasil videonya nih. Untuk urusan video, hal yang pertama saya suka lagi-lagi adalah tuning warnanya. Warnanya terutama untuk objek orang itu bagus ya. Detail juga masih dapat. Dan yang saya suka terkait video adalah semua kamera, semua resolusi bisa stabil. Maksudnya gimana? Oke, kita tes satu-satu nih ya. Ini hasil video dari kamera selfie-nya Full HD 30 fps. Lalu ini hasil video dari kamera selfie-nya 4K 30 fps. Stabil juga kan? Nice. Lalu coba kita pindah ke kamera utamanya. Ini saya rekam di Full HD 30 fps. Bisa stabil, wajar lah ya kalau Full HD 30 kamera utama. Lalu ini masih kamera utamanya Full HD 60 fps. Stabil juga ya. Full HD 60 fps loh. Kemudian ini kamera utamanya 4K 30 fps. Stabil juga. Mantep bener. Dan yang terakhir kamera super wide angle-nya Full HD 30 fps. Stabil juga. Dan kalau memang butuh stabilisasi ekstra, di sini ada fitur Ultra Stable Video. Jadi kalau kita nyalain video ini nih, videonya akan lebih nge-crop lagi sudut pandangnya, tapi videonya bisa jadi lebih stabil. Untuk perekaman video paling ada catatan-catatan kecil aja ya. Yang pertama, yaitu kamera makronya tidak bisa untuk video. Tapi personally sih bukan masalah buat saya sih. Lalu untuk kamera selfie-nya, by default, stabilizer-nya itu nggak aktif ya. Jadi kita harus tekan di bagian ini dulu, yang namanya steady face selfie video nih. Nanti akan muncul tulisan steady face. Nah, nanti baru stabil videonya. Tapi resikonya memang sudut pandangnya akan jadi lebih sempit ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kemudian hal berikutnya yang saya suka adalah autofocusnya. Jadi kamera selfie-nya ini autofocus. Fitur yang sangat langka untuk kelas harga segini nih. Gunanya apa? Selain karena kamera selfie-nya luar biasa bagus, ini bikin kamera selfie-nya jadi cocok juga untuk vlogging atau bikin konten presentasi nih. Nah, kalau kita mau nunjukin objek ke dekat kamera, bisa kayak gini nih. Kalau kamera lainnya fix fokus, nggak bisa nih kayak begini. Nah, di sini juga tersedia fitur tracking fokus ke mata atau eye autofocus. Kalau fitur ini aktif, kita nggak perlu khawatir kalau kitanya itu tidak fokus ya, karena fokusnya akan mengikuti mata kita. Kamera utamanya juga bisa autofocus tentunya, dan kemampuan autofokusnya aman jaya, cepat dan akurat. Nah, kalau tadi itu untuk hasil foto dan video secara mendasar, sekarang saya akan masuk ke fitur-fitur ekstra kameranya. Nah, di sini juga ada Super Night Mode. Ini bikin foto di tempat gelap, hasilnya bisa lebih terang nih. Pas masuk mode night mode, dia akan menggunakan shutter speed lebih lama, dan hasilnya kalian bisa lihat berikut ini nih. Lumayan ya perbedaannya ya. Selain dia bisa bikin fotonya menjadi lebih terang, dia juga bisa ngangkat detail dan meminimalisir noise. Dan menariknya, fitur night mode ini juga bisa bekerja di kamera super wide angle-nya. Jadi cocok banget buat foto pemandangan pas lagi kondisi malam. Lalu dia juga punya super night selfie. Di keadaan gelap kayak gini pun selfie-nya terbilang udah luar biasa sih. Dia bisa ngasih foto yang terang dan detail walaupun tanpa mode super night-nya ini. Tapi saat pakai fitur ini bakal lebih mantap lagi, detail lebih keangkat, noise jadi minim. Fitur ini memang mewajibkan tangan kita agar tetap stabil ya, karena shutter speed-nya sedikit lebih lama, butuh sekitar 2-3 detik. Lalu nggak lupa juga ada slow motion. Slow motion di sini termasuk oke ya. Kita bisa slow-mo di kamera utama dan selfie-nya juga. Untuk kamera utama bisa Full HD 120 fps, tapi kalau mau lebih lambat bisa pakai 720p 240 fps. Harus pilih sih, mau gambar lebih bagus atau gerakan ekstra lambat. Kamera selfie-nya juga bisa, sama juga bisa Full HD 120 fps atau 720p 240 fps. Fitur langka sih slow-mo di selfie bisa 240 fps. Kemudian dia juga punya dual view video. Dengan fitur ini kita bisa pakai dua kamera sekaligus dalam satu frame. Menariknya yang bikin beda dengan smartphone lain pada umumnya, yaitu dia bisa memilih kamera satu mau yang mana, kamera dua mau yang mana. Jadi nggak cuma terpaku dengan kamera selfie dan kamera utamanya aja. Kita bisa juga pakai kamera selfie plus kamera super wide angle-nya, atau kita bisa pakai kamera utama dan kamera super wide angle-nya juga. Kemudian fitur menarik lainnya adalah dia juga punya art portrait video. Kalau kita masuk ke fitur ini, akan ada dua model portrait. Ada yang colorful, di mana video bisa bikin objek orang tetap berwarna, tapi background hitam putih seperti ini. Atau dia juga bisa bokeh, jadi bisa kasih blur di background kayak gini nih. Jadi nggak cuma foto aja, tapi video juga bisa. Catatan kecilnya cuma di resolusi video aja sih paling. Kalau pakai fitur-fitur tadi ini, video otomatis akan jadi 720p 30 fps.
Kemudian masih ada fitur keren lainnya lagi adalah stylish night filters nih. Vivo memberikan kita opsi filter warna saat kita pakai night mode. Di menu night mode-nya ini tinggal pilih bagian style, nanti kita bisa pilih warnanya sesuai selera nih. Tapi tentunya nggak ada kamera smartphone yang sempurna ya. Dalam hal yang saya kurang suka, kita mulai dari yang pertama. User interface app kameranya, atau tampilan app kameranya. Ini lebih ke arah pengalaman penggunaan sih. Yang saya kurang suka adalah, kenapa untuk pindah ke kamera super wide angle-nya, kita harus pilih menu lens ini dulu nih. Baru bisa pindah kamera. Padahal kan tinggal kasih tombol 0,6 kali di bawah 1 kali ini nih. Ini akan jadi jauh lebih mudah. Kemudian untuk pindah resolusi dan frame rate, kita harus masuk ke dalam setting dulu nih. Padahal semestinya hal seperti ini bisa ditaruh di tampilan depan aja. Hal-hal kecil, tapi bikin pengalaman pakai app kameranya kurang praktis aja. Kemudian hal berikutnya yang agak disayangkan adalah tidak ada perekaman Full HD 60 fps untuk kamera selfie-nya. Entah kenapa tidak disediakan oleh Vivo. Dan hal terakhir yang saya kurang suka dari app kameranya ini adalah untuk fitur Pro Mode itu masih terbatas untuk fotografi aja di kamera utamanya. Kita belum bisa promote untuk video di kamera utamanya, jadi kita nggak bisa manual. Untuk kamera selfie-nya juga belum bisa. Jadi kita memang harus mengandalkan aplikasi pihak ketiga kalau memang mau main manual. Oke, kesimpulan saya soal kameranya Vivo V21 ini, kameranya sangat bagus. Kalau aja Vivo bisa ngasih UI lebih mudah digunakan, fitur promonya bisa untuk video, ini bakal jadi kamera yang luar biasa sih untuk kelas 4 jutaan. Oke, terima kasih yang udah nyimak sampai selesai. Sekarang lanjut lagi ke Mas Dedi. Oke, gimana kameranya? Surprisingly keren ya. Ya, mari kita lanjut lagi. Untuk pengujian yang ekstra, kita bisa lihat Netflix apakah bisa L1? Bisa. Netflixnya bisa L1, tapi sayangnya emang tanpa HDR ya. Untuk touch delay gimana? Aman banget ya, dipakai buat PUBG, mau pakai buat real drum, buat ngetik, kita nggak nemu masalah sama sekali. Nah, kalau dia nanya soal haptic feedback, memang ini masih butuh pengembangan ya. Sepertinya Vivo belum nyediain mesin vibration yang cukup bersaing untuk smartphone di kelas harganya. Kemudian untuk harga sebenarnya berapa? Oke, yang 8GB RAM 128GB storage itu harganya di kisaran 4.399.000. Sementara itu yang 8GB RAM dengan 256GB storage itu harganya di kisaran 4.999.000. Ya, oke. Kita masuk ke dalam hal yang perlu untuk diperhatikan. Haptic feedback ini kurang oke. Kita udah bahas tadi ya. Itu terasa bahwa mendingan kita matiin aja vibrationnya ya. Kemudian speaker masih mono. Di kelas harga segini sudah mulai banyak yang pakai speaker stereo. Tapi ya mungkin sebagian besar orang nggak terlalu masalah karena pakai TWS atau pakai earphone. Dan sebagian orang mungkin akan komplain soal model layarnya masih berponi serta dagunya tebal. Tapi ini masalah preferensi sih sebetulnya. Kami sih nggak terlalu banyak komplain soal satu ini. Lalu performa mungkin bukan yang paling kencang di kelas harganya, tapi untuk mayoritas pengguna Snapdragon 720G ini termasuk cukup kencang. Dan layar mungkin katanya masih 60Hz. Ya memang di sini banyak yang udah pakai layar di atas 60Hz. Tapi kalau kita lihat perpaduan si Snapdragon 720G plus layar 60Hz ini menghasilkan baterai yang awet banget. Malah jadinya perpaduan ini kok jadi poin yang penting ya. Positif kita bisa lihat bahwa desainnya keren dan mewah, bodinya tipis dan ringan, layar AMOLED-nya enak dilihat, kameranya juga keren banget, terutama kamera selfie-nya keren abis ya. Daya tahan baterainya termasuk yang sangat baik untuk 4000 mAh. Suhunya terbilang rendah dibandingkan smartphone-smartphone zaman sekarang ya, bahkan untuk gaming sekalipun. Chargingnya juga kenceng banget, masih ada headphone jack, punya NFC multifunction, UI-nya nggak pakai iklan, seenggaknya kita belum nemu iklannya ya, dan hadir dengan opsi storage yang 256GB juga. Nah, jika 5G bukan jadi prioritas kalian, sementara kamera selfie yang super keren, penampilan yang elegan, dan bodi tipis ringan adalah yang paling penting, Vivo V21 ini masih terlihat menarik. Tentunya dengan sisi harga sekitar 1,5 juta, varian 5G bisa ngasih yang lebih. Tapi kalau mau hemat, varian yang ini masih layak sekali untuk dilirik. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.